Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Salsabila dengan NIM 212200046, kelas A2 2021 dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. Menurut Pak Soeharto, filsafat Pancasila mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau Pancasila Truly Indonesia. Sedangkan menurut Profesor Dr. Natonegoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi filsafat Pancasila. Yang ke-1, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara yang lain. Ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjadi falsafah hidup bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai dasar negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan dengan Pancasila. Dan untuk selanjutnya adalah membahas tujuan filsafat Pancasila. Tujuan filsafat Pancasila ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang terakhir, kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Dan untuk pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang contoh filsafat Pancasila. Yang pertama, menjaga toleransi. Karakteristik dari filsafat Pancasila yaitu monodualistik dan monopluralistik. Filosofi Pancasila ini yang dapat untuk diterapkan dalam kehidupan, bentuk untuk menjaga rasa toleransi antara perorangan serta kelompok. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Warga negara Indonesia diwajibkan menganut satu agama kepercayaan dan tidak membenarkan seseorang yang tak mempercayai adanya Tuhan. Dan yang ketiga, penyelenggara negara sesuai dengan nilai ketuhanan. Yang keempat, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kelima, memihak dan membela negara. Keenam, tidak membuat perpecahan antara kelompok. Ketujuh, mengakui persamaan derajat. Setiap manusia mempunyai hak yang sama serta kedudukan yang sama, tidak dengan membedakan berdasarkan dari jabatan, ras, agama, kelompok, keluarga, dan lain sebagainya. Kedelapan, menegakkan keadilan. Kesembilan,
Penegakan demokrasi. Contoh filsafat Pancasila juga terdapat pada sila keempat, yaitu demokrasi, dengan suatu misi yang dipimpin dengan kebijaksanaan dalam representasi dan sebuah perwakilan. Pada sila keempat itu mencerminkan bahwa bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara yang melekat pada aspek demokrasi Pancasila. Sampailah di akhir materi, saya mengucapkan maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.